Everest adalah nama yang bakal langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi menurut sebuah riwayat, Jabal Khov lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai gambaran soal besarnya Gunung Khov, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya saja. Jadi untuk teman-teman bisa dibayangkan, jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Khov sendiri tentu sangat besar sekali teman-teman. Jadi tak heran jika Jabal Khov disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi ini. Sejarah dan misteri Jabal Khov kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam tradisi Islam, Jabal Khov digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, sejak berabad-abad lalu, Jabal Khov masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khazanah Islam. Di mana letak Gunung Khov? Lalu benarkah Gunung Khov tersembunyi di Indonesia? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika saudaraku seiman semuanya untuk terus simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini banyak mengandung perkara gaib. Seperti contohnya, gunung yang bernama Khov. Sebagaimana dalam surat Al-Khov ayat 1, Khov, demi Al-Quran yang mulia, menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf adalah nama sebuah gunung. Jadi Khov adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel. Lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya pembolehan mengambil riwayat dari mereka menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab tafsir As-Sawi, Jabal Khov adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Nah, gunung ini adalah gunung yang gaib, dengan artian tidak bisa dilihat orang awam. Hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Dan diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan gunung Khov ini teman-teman. Nah, pertemuan itu membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. Siapa Anda? Sapa Zulkarnain kepada gunung Khov. Aku adalah Khov. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Gunung di sekitarku adalah bukit tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoyangkan badanku. Seketika itu, bukit juga ikut goncang dan bumi juga ikut tergoncang. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Al-Tai, Jabal Khov dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Dan keindahan Jabal Khov yang terbentuk dari susunan batu bermata cantik ini. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas bahwa jika Jabal Khov adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi. Dan dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan Jabal Khov terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di muka bumi ini bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Khov itu sendiri. Sebagai tempat misterius, Jabal Khov kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Khov melambangkan gunung kosmik di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, keberadaan Jabal Khov banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung,
maka cukup induknya saja, yakni Jabal Qaf itu. Dan ternyata Allah itu tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja, yakni Jabal Qaf. Lalu di manakah letak Gunung Qaf? Meski sering digambarkan dalam literatur, lokasi pasti Gunung Qaf tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun, dalam literatur klasik Islam, Jabal Qaf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab, mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan bahwa Jabal Qaf berada di belakang tembok es Antartika versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Qaf hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas. Bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Qaf. Dari banyak teori, sayangnya mereka lupa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Lalu mungkinkah Jabal Qaf ini terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire ini terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Nah, Jabal Qaf ini teman-teman disebut sebagai induk gunung. Dan istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda Purba dulu dikenal dengan nama Gunung Cuda yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Cuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Cuda dengan jelas akibat pelafalan penduduk lokal. Nah, kata Cuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Qaf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menjelaskan bahwa Jabal Qaf dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Nusantara yang juga dijuluki dengan Zamrud Khatulistiwa. Cuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni para makhluk suci. Tidak kasat mata seperti legenda para penghuni Gunung Qaf. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa Jabal Qaf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat, Indonesia juga memiliki gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut ini tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Jadi tidak heran apabila Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Seperti kata Gus Baha tadi teman-teman. Apabila Jabal Qaf digoyangkan, maka semua gunung yang ada di dunia akan goyang. Wallahu a'lam bishawab.